Kali ini kita akan membahas tentang teori basis data 2 bab 3 query lanjutan. Pokok pembahasan subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dan klausa from, ekspresi saklar, kolerasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada dalam bab ini, mahasiswa diharapkan 1. Dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapat nilai 0, dapat menulis subquery dalam klausa from, dapat menggunakan saklar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkolerasi, dapat menulis subquery yang berkolerasi, dapat update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkolerasi, dapat menggunakan operator excise dan non-excise, dapat menggunakan klausa with. Kemudian tabel yang digunakan pada pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan mengenai tabel yang digunakan pada pembahasan bab query lanjut. Ada 3 buah tabel yang digunakan, masing-masing memiliki struktur sebagai berikut. Tabel departemen. Maksudnya 1 tabel departemen, nama tabel departments. Departemen ID merupakan primary key, kemudian departemen name, manager ID, location ID. Kedua yaitu tabel employees. Nama tabel employers terdiri dari primary key-nya employee ID, first name, last name, departemen ID. Departemen ID merupakan foreign key dari departments. Kemudian tabel job history yang terdiri dari employee ID, start day, end day, job ID, departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di atas, subquery inner query dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Pada gambar 3.1 subquery dalam main query. Main query yaitu select from where. Select list from tabel where, expert operator select list from tabel. Penggunaannya subquery. Penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown value. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Select last name from employers. Employers maksudnya yaitu tabel dari employers. Where salary. Select salary from employers, di mana employee ID-nya yaitu 149. Maka tampilannya sebagai berikut. Dari nomor 149 tadi yang keluar dengan nama last name yaitu King, Dekan, Abel. Ada 6 kolom yang terseleksi. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery banyak kolom.
pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple kolom. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Main query where manager ID department ID subquery 100 102 124 90 60 50. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembanding berpasangan, pairwise comparison subquery. Kemudian pembanding tidak berpasangan, non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174. Seperti pada contoh ini, select employee ID, manager ID, department ID from employees. Employees menggunakan dari tabel employees tadi. Kemudian where manager ID, department ID in terdapat kolom merah. Select manager ID, department ID from employers where employees ID 178 174. Maka output dari kode ini employees ID seperti yang diinputkan tadi, employees ID, manager ID, dan department ID. Kemudian kita lanjut ke non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama. Dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Untuk kodenya select employee ID, manager ID, department ID from employers where manager ID in select manager ID from tabel employers, di mana where employees ID 174 dan 141. Dan untuk department ID in select department ID from tabel employers, di mana where employee ID ada 174 dan 141 and employee ID not in 174 141. Berikut tampilannya. Employee ID, manager ID, department ID, di mana tadi untuk pembatas dari departemen ID yaitu 174 sampai 141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporary. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Select last name, a salary, a department ID, p salary, p sal average AVG from employers A. Select department ID, AVG salary, sal AVG from employers, group by department ID. Ini merupakan penggunaan query dalam klausa from where ada department ID, b department ID. Ekspresi saklar subquery. Ekspresi saklar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Saklar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement atau klausa from dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99. Saklar subquery dapat digunakan dalam kondisi
dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, semua klausa dan select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan circular subquery dalam ekspresi case. Select employees ID, last name, case, when department ID, select department ID from, kembali ke departments, maksudnya tabel departments, di mana where lokasi ID yaitu 1800, then Canada, else USA, and location from employees. Berikut ini contoh penggunaan circular subquery dalam klausa order by. Berbeda dengan yang tadi. Untuk order by, select employee ID, last name from employers E. Order by, select department name from department D, where A. Department ID sama dengan department ID. Kemudian lanjut ke kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut: ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Gunakan nilai dari inner query untuk qualify disquery baris kandidat. Proses kolerasi subquery. Pada gambar 32, proses kolerasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari kolerasi subquery. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 1 outer, where kolom 1 operator, select kolom 1, kolom 2 from tabel 2, where ekspresi 1 outer express 2. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan kolerasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilnya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Seperti berikut: select last name, salary, department ID from employees outer, where salary, well average salary from employers, where department ID outer department, di mana setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Berikut ini contoh yang lain dari kolerasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select alias kita menggunakan employees ID, last name, job ID from employers A, where sesuai tadi, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job selama 2 kali, sedikitnya selama 2 kali. Jadi di mana where select count from job history, where employees ID employee ID, maka yang bekerja sedikitnya 2 kali tidak akan ditampilkan. Yang 2 kali maksud saya berganti, untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Untuk employee ID-nya dengan ID 101 dengan last name-nya Kontar, job ID AD_VP. Ini merupakan yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi update. Berikut cara penulisan kolerasi update. Tabel 1 alias 1, set kolom, select query expression from tabel 2 alias 2,
where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Lakukan denormalisasi pada tabel employers dengan menambahkan satu kolom pada tabel employers untuk menyimpan nama departemen. Alter tabel employers add department name varchar to isinya isi varchar dengan 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapat dari tabel departments dengan menggunakan kolerasi update. Untuk kodenya update employees set department name, select department name from departments di where department ID sama dengan di department ID. Kolerasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Kolerasi seperti itu dinamakan dengan kolerasi delete. Berikut cara penulisan kolerasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 where column operator select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Berikut contoh penggunaan kolerasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employee history. Cara penulisannya, delete from employee A where employee ID, select employee ID from EMP history where employees ID employee ID. Kemudian penggunaan operator excise dan non-excise. Operator excise dan non-excise digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjut dalam query dalam inner query. Berikut penggunaan operator excise untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Sintak penulisannya, select employee ID, last name, job ID, department ID from employers, outer where excise, jangan lupa untuk menuliskan excise, select it from employee, where manager ID, outer.employees. Berikut contoh penggunaan operator non-excise untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from department where not excise. Select X from employees where department ID sama dengan di department ID. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporary kepunyaannya user. Klausa with dapat meningkatkan performasi. Berikut ini penggunaan klausa with debt cost as select the department sum salary as debt total from employees department where department ID dan D department ID group by the department name AVG cost as select sum debt total. Ini untuk menghitung as debt AVG from debt cost. Select tanda bintang from debt cost where debt total select debt AVG. Contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Kemudian
Yang terakhir yaitu ringkasan materi. Setelah materi yang di atas tadi dapat disimpulkan atau ringkasan materi. Yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown value. Yang kedua, pada query dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multiple kolom. Yang ketiga, pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom terdapat berupa pembandingan berpasangan, pairwise comparison, dan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison. Yang keempat, query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Yang kelima, kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Yang terakhir, klausa with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query.